Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arjuan dimanapun kalian berada. Kali ini kita melanjutkan video pembahasan kita yang sepertinya akan lebih menarik lagi, akan jauh lebih seru lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal LDII. Dan ini adalah salah satu bukti yang bisa menguatkan kita tentang segala bukti kesesatan dan kekeliruan dari organisasi LDII atau jamaah LDII. Nah, nanti juga saya akan sertakan linknya di deskripsi jika sahabat-sahabat penasaran dan ingin membaca sendiri. Jadi ini adalah surat keputusan atau surat keputusan dari Jaksa Agung yang membahas soal aliran atau paham atau kelompok LDII. Jadi ada dua part nantinya tentang surat Jaksa Agung ini. Part satu ini kita akan membahas surat keputusan Jaksa Agung RI yang keluar pada tahun 1971. Nanti di part 2-nya kita akan bahas surat keputusan Jaksa Agung untuk tahun 2004. Jadi kita bahas dulu soal surat keputusan Jaksa Agung tahun 1971. Ini saya akan bacakan saja, nanti juga saya akan tampilkan di layar supaya sahabat-sahabat bisa membaca bahwa ini bukan karangan, ini bukan buatan saya, dan ini bisa diakses, siapapun bisa akses, bisa share di Google dan cek sendiri kebenarannya. Oke, ini saya pikir akan jauh lebih seru lagi ya pembahasan kita soal LDII, dan akan lebih menguatkan kita untuk meyakinkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih ada di dalam lingkaran LDII untuk mematangkan niatnya untuk keluar. Oke, ini saya langsung bacakan saja. Bagian 1, surat keputusan Jaksa Agung RI tahun 1971 tentang Islam Jamaah. Nah, ini isi suratnya. Surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis mendatar 089 garing D titik A titik garing 10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah yang bersifat berajaran serupa. Jaksa Agung Republik Indonesia membaca 1. Surat Menteri Agama tanggal 3 Januari 1969 nomor MA/001/1969. 2. Surat Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 12 Oktober 1998 nomor 2175/Sek/Intel/1968. Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 17 September 1968 nomor 344/Eva/1968 nomor 4. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Desember 1967 nomor B/510-3/3/2/3/12/1967. Kemudian selanjutnya nomor 5, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juni 1970 nomor B/1303.4/6/1970. Surat-surat dari kepala-kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan tinggi lainnya menimbang bahwa di antara ajaran aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPID, dan lain-lain organisasi yang mempunyai sifat dan ajaran yang serupa adalah bertentangan dengan
dapat mengacaukan ajaran agama Islam dan bahwa di daerah di tempat aliran tersebut muncul dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kedua, bahwa setelah Darul Hadis dilarang oleh penguasa Jawa Timur, muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat berajaran yang serupa itu dengan nama yang berlainan seperti Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPID, Japenas, dan lain-lain, sedang semua tokoh-tokoh mengakui membaiatkan Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai amir pusatnya. Jadi semua kelompok-kelompok itu sama membaiat Nur Hasan Al-Ubaidah. Bahwa hampir di semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan itu. Sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan, dilarang oleh penguasa setempat, kecuali Japenas di Jakarta. Ini masih panjang. Bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikelarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, kemudian Yayasan Pondok Pesantren Nasional Japenas, dan lain-lain organisasi yang bersifat berajaran serupa itu di seluruh Indonesia. Kemudian mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 1 ayat 1 Penpres Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 memutuskan menetapkan: pertama, melarang aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, Yayasan Pondok Pesantren Nasional Japenas, dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa itu di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, melarang semua ajaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini yang bertentangan dengan menodai ajaran agama. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1971. Jaksa Agung RI tertanda Sugiyarto. Ini adalah bukti pertama bahwa kelompok ini sebenarnya dari dulu sejak 1971 itu sudah beragam, memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Di setiap daerah mereka memiliki nama-nama yang berlainan, berbeda-beda, tapi tetap konsepnya sama, ajaran alirannya sama. Mereka sama-sama membaiat satu imam yang mereka sepakati pada saat itu, Nur Hasan Al-Ubaidah. Oke, ini adalah poin pertama, ini adalah part pertama. Nanti part keduanya kita akan ulas lagi. Saya pikir itu. Sahabat-sahabatku, silahkan berkomentar bagaimana menurut kalian tentang bukti yang kita hadirkan kali ini. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.